A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, anak-anak yang saleh, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi menjamin umatnya kalau melakukan 6 ini dijamin masuk surga. Mau enggak Bapak Ibu? Oh mesti. Itu pertanyaan yang salah sebenarnya. Karena pertanyaannya mau enggak masuk surga itu mau gitu. Cuman bagaimana, seperti apa? Mau masuk surga itu cepat, lambat, atau yang penting masuk surga? Pilih mana? Yang penting masuk surga, lambat, atau cepat banget gitu? Gitu ya? Gitu juga ya. Kayaknya jawabannya hampir sama atau merata. Kata Nabi dalam hadisnya begini. An Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ditulis 6 perkara nih Ibu, Bapak Ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Jaminkan diri kalian kepadaku dengan melakukan 6 perkara, maka aku menjamin kalian masuk surga, kata Nabi. Atmanu lakumul jannah. An Ubadah ibn Samit. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin masuk surga tadi, yang Nabi menjamin diri dia untuk masuk ke dalam surga. Usduqu idza haddatstum. Jujurlah, berkata benarlah jika kalian berbicara, berkata atau berbicara atau berbuat. Berbuatlah yang benar. Jadi kalimat usduku di sini itu maknanya banyak. Bisa bermakna jujurlah. Atau yang kedua, benarlah. Kalau diartikan jujurlah, itu terletak pada perkataan. Kalau terletak pada makna benarlah, maka terletak pada perbuatan.
Tapi kalau usduku ini diartikan pada kalimat adillah, itu masuk pada pribadi tadi dua-duanya. Kalau bisa berlaku adil. Ini bukan berlaku adil dalam istilah poligami ya, bukan. Ini usduku yang dimaksud ini adil terhadap diri sendiri. Kenapa demikian Nabi berkata? Karena Nabi memprediksi kejadian ini. Kejadian-kejadian yang hari ini Bapak Ibu lihat itu, baik dari dulu sampai sekarang, itu kalau bahasa hadisnya, itu sudah menjadi prediksinya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini terbukti. Nabi memprediksinya 1400 tahun yang lalu melalui hadisnya. Inilah yang disebut dengan nubuat ataupun wahyu yang Allah berikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau bicara, kalau dia mengatakan sesuatu, itu mesti wahyu. Nah, wahyu itu mesti dijaga. Jadi tidak mungkin Nabi mengatakan sesuatu tanpa penjagaan, itu tidak mungkin. Makanya itulah istilahnya Nabi disebut dengan maksum, dijaga, terjaga. Tapi bukan berarti Nabi tidak salah. Bukan berarti Nabi tidak pernah salah. Salah. Cuma kesalahan Nabi itu langsung dikoreksi oleh Allah. Baik. Itu yang pertama, usduqu idza haddastum. Kemudian yang kedua, wa aufu idza ahadtum. Tunaikanlah janji yang kalian membangun janji dengan siapapun. Bahasa sederhananya, jangan ingkar janji. Kalau jangan ingkar janji, ada dua kemungkinan. Bertahan dengan janji untuk melakukan, atau bertahan dengan janji mungkin tidak dilakukan karena ada sebab-sebab yang lain. Tapi kalau kalimatnya wa aufu, penuhilah setiap janji-janji yang Anda buat. Itu karakteristik orang mukmin, bukan muslim, mukmin. Jadi jangan tersinggung, ini muslim dan mukmin kita bedakan. Ini karakteristik orang mukmin, bukan muslim. Kadang banyak muslim pengingkar tuh banyak. Muslim nifak tuh banyak. Kok Ustadz mau-maunya mengklasifikasi begitu? Memang itu yang mengklasifikasi bukan saya. Tapi sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah ada jelas. Jadi Bapak Ibu kan tinggal pilih mau musyrikah, mau munafikkah, mau muslimkah atau mukminkah, itu terserah. Atau mau yang terakhir kafir, itu terserah. Itu kan pilihan masing-masing. Tapi semuanya masuk pada dalam satu ranah namanya hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Urusan hidayah urusan Allah, tapi kita tak bisa diam, harus kejar, cari. Makanya ada progres. Dari muslim naik mukmin, dari mukmin naik muhsin, itu tingkatannya. Jangan mau pada muslim saja. Kalau kita cuma muslim aja, tidak ada proses, tidak ada progresnya. Tidak ada tingkatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nih wa'addu idza tumintum. Jadilah orang yang menjalankan amanah jika diberi amanah. Jadilah orang yang terpercaya, yang mampu melakukan amanah jika diberi amanah. Apapun amanah yang diberikan, kalau mampu lakukan. Atau kalau tak mampu bagaimana? Tinggalkan. Jangan semua mau diambil, oh, aku ini mampu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada satu orang 10 organisasi atau 10 amanah, bisa jadi bagian A, bagian B, bagian C, dia semua. Itu biasa saja. Yang penting wa'addu idza tumintum. Laksanakan, penuhi amanah yang diberikan kepada kita. Kenapa harus begitu? Itu karakter. Makanya kadang ada orang yang tidak bisa
Dalam istilah psikologi itu ada orang yang hanya mampu fokus pada satu pekerjaan. Tapi memang ada orang yang memiliki karakter yang mampu melakukan beberapa pekerjaan. Kita sebut namanya Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi ini ilmuwan yang multidisipliner kalau bahasa gaulnya. Artinya Ibnu Rusdi ini ilmuwan yang menguasai beberapa bidang ilmu. Bukan satu, beberapa bidang ilmu. Nah, ini perlu kita koreksi, linearitas ini perlu dikoreksi. Linearitas ini perlu dikoreksi. Kenapa saya sangat tidak sepaham dengan konsep linearitas? Karena konsep linearitas ini kalau bahasa gaulnya dikotomi. Kalau bahasa sederhananya konsep linearitas ini memutus seseorang untuk belajar pada keilmuan yang lain. Oh, dia fisika, berarti tak boleh belajar agama, udah fisika aja. Nggak bisa begitu. Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Ibnu Al-Hayyan, Al-Farabi, itu enggak satu bidang ilmu, Pak. Enggak satu bidang ilmu. Banyak bidang ilmunya. Minimal 3. Minimal 3. Cuma pondasinya dibangun dari agama dulu, baru keilmuan yang lain. Siapa sangka Ibnu Rusdi itu mengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih 4 mazhab. Padahal dia ahli fisika, ahli kimia dia. Lebih kental mana antara agama dengan fisika dan kimianya Ibnu Rusdi? Lebih kental dua terakhir itu, fisika dan kimianya, itu yang dikenal. Ilmu logikanya kenceng. Ilmu filsafatnya kuat. Tapi bagaimana dengan keagamaannya? Oh, dia hafal Quran. Bahkan dia punya kitab namanya Bidayatul Muqtasid wa Nihayatul Muqtasid, fikih 4 mazhab. Fikih 4 mazhab. Di dalam itu banyak mazhabnya. 3 jilid dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab 2 jilid. Ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Itu tinggal pilih percetakan yang mana. Pertanyaannya adalah apakah yang disampaikan dalam kitab 4 mazhab ini, Bidayatul Mujtahid ini, banyak yang menyimpang karena dia pakar fisika tadi? Tidak. Tidak. Sudah ditashih sekian banyak para ulama, bahkan menjadi rujukan di beberapa pesantren. Tingkatan-tingkatan pada fiqhul muqaran itu buku beliau nggak ketinggalan. Pada fikih perbandingan mazhab itu buku beliau nggak ketinggalan. Kitabnya Ibnu Rusdi ini nggak ketinggalan. Baik, yang pertama sudah, kedua dan ketiga. Sekarang yang keempat, yang keempat. Wahfazu furujakum. Tolong dijaga betul kemaluanmu. Ini bahasanya juga cukup vulgar lah. Wahfazu furujakum. Tolong dijaga kemaluanmu. Ini paham maksudnya nih ya. Nanti kita lihat kasus-kasus yang terbaru. 4. Yang kelima, wa ghaddu absarakum. Tolong jaga pandanganmu, baik pandangan mata mau pandangan hati. Pandangan hati itu berpengaruh kalau pandangan matanya salah. Makanya bahasa para ulama itu, apa bedanya mata kita dengan mata binatang? Apa bedanya Bapak Ibu? Mata kita langsung ke hati, mata binatang cukup segitu aja. Kalau mata kita nih, tujuan mata itu diciptakan untuk apa? Melihat. Tapi ada tapinya. Mata nih diciptakan untuk melihat yang baik-baik saja, bukan untuk melihat yang buruk-buruk. Tapi kalau mata binatang tak ada filterisasi, tak ada. Sekarang pertanyaannya bagaimana manusia itu bisa melihat yang baik-baik saja? Itu tergantung pada imannya tadi. Cantik bini orang tuh, itu mata yang salah itu. Bukan yang baik letaknya. Jadi persoalan mata. Ghaddu absarakum, jaga pandangan, jaga mata. Itu yang kelima. Nanti kita rincikan.
Sekarang yang keenam, wa kaffu aidiakum, tolong jaga tanganmu. Kaffu aidiakum, tahan tanganmu, tahan. Nah, ini banyak maknanya. Tahan tanganmu, tahan. Jaga tanganmu. Jarimu. Aidiakum, kalimatnya aidi, bukan finger, bukan asabi', tapi aidi. Aidiakum itu tangan. Tangan itu berarti dari jari sampai ke atas itu tangan. Dalam satu makna. Jadi itu dijaga. Kata Nabi, admanu lakumul jannah. Aku menjamin kalian kalau sudah terjaga 6 ini pada diri kalian, aku jamin masuk surga. Itu Nabi yang bilang. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan para ulama-ulama hadis tentang hadis tersebut? Tidak ada keraguan dalam hadis tersebut. Tidak ada keraguan. Surganya bersyarat. Apa syaratnya? 6 perkara tersebut. Pertanyaannya adalah, apa modal utama daripada 6 tersebut? 1, iman saja. Iman. Karena yang bisa melakukan mesti orang beriman saja. Tidak mungkin orang muslim. Orang beriman. Maksudnya muslim yang beriman gitu. Atau orang mukmin yang muslim. Ada orang mukmin tapi tidak muslim dia. Nah, ini syarat untuk menjadi seorang mukmin harus muslim. Baik. Nah, sekarang kita lihat Granada. Pernah dengar nama Granada? Pernah ya? Granada benteng terakhir kerajaan Islam di Spanyol, Andalusia. Ada namanya Granada. Ini benteng terakhir. Berkuasa lebih kurang 2 abad setengah, 250 tahunan lah. Berarti 2 abad setengah. Berkuasa. Selama kekuasaan Granada sebagai benteng terakhir umat muslim ini pusat Islam di Eropa, atau Islam di Eropa mulai dikenal melalui Andalusia. Jadi ketika berbicara tentang persoalan Granada sebagai benteng terakhir kerajaan Islam di dunia atau di dalam peradaban Islam itu, kita bicara pada 5 asbab runtuhnya Granada. Kita lihatin tuh 5 sebab runtuhnya. Biar kita bisa memandang ke depan apa yang harus kita lakukan. Jadi asbab 5 runtuh tadi tidak keluar daripada 6 yang dijamin oleh Nabi tadi. Tidak keluar daripada itu. Di antara 5 tersebut kita ambil nomor yang ketiga. Yang ketiga itu perpecahan di kalangan umat muslim. 1. Pertanyaannya adalah, perpecahan di kalangan umat muslim itu apa sebab terjadinya di Granada ketika itu? Kita lihat dulu. Sebab berjayanya Granada itu apa? Sebab berjayanya, sebab berkuasanya apa selama 2 abad setengah dalam sejarah. Ini kita buka dalam kitab sejarahnya Muhammad Salabi. Boleh dicek nanti dalam kitabnya Andalusia Muhammad Salabi. Di dalam kitabnya Muhammad Salabi ini, beliau mengatakan setidaknya ada 2 hal yang sangat menjadi potensi utama mengapa Granada itu bertahan selama 2 abad setengah, Granada 2 abad setengah dan jaya pada saat itu. Yang pertama, iman. Yang kedua, gotong royong. Sudah paham ya gotong royong ya? Maksud gotong royong ini apa? Bahu membahu. Bahu membahu. Maksudnya gotong royong ini apa? Nilainya empati. Ini kan ada dalam Pancasila kan? Dalam Pancasila kita kan ada. Jadi secara makna Pancasila itu tidak bisa dipertentangkan dengan agama. Tak bisa. Secara makna, secara ideologi, Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Sama sekali tidak bertentangan. Itu kalau ada yang mempertentangkan memang perlu dipertanyakan keagamaannya itu. Agamanya juga perlu dipertanyakan. Tidak bisa dipertentangkan antara Pancasila dengan agama, ideologinya. Yang pertama tadi iman, yang kedua gotong royong. Pertanyaannya adalah, apa maksud gotong royong tadi? Bahu membahu, empati, saling mengerti, saling mengetahui, bekerja sama, setiap kebaikan apapun, tidak peduli terhadap sesama muslim. Itu poin utamanya.
Tidak ada persoalan apakah dia bangsa Arab atau non-Arab, Ajami atau Arabi. Tidak ada. Sama halnya dengan istilah bahasa sekarang ini, Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Pertanyaan kemudian muncul. Bagaimana ketika itu imannya masyarakat Granada atau kerajaan-kerajaan ketika itu di bawah kekuasaan Granada. Kalau kita bicara iman personal. Tapi yang jelas pemimpinnya beriman. Itu kuncinya. Pemimpinnya beriman. Setelah masyarakat beriman, pemimpin beriman. Karena masyarakat beriman akan memilih pemimpin beriman. Masyarakat beriman akan memilih pemimpin beriman. Ini yang poin pentingnya. Kalau pemimpinnya sudah beriman, andai kata masyarakatnya ada yang tidak beriman, maka ini tinggal tergantung kepada kebijakan pemimpin. Maka poin utamanya jelas. Itu sebab daripada bertahannya karena gotong royongnya, karena imannya Granada, Andalusia. Pertanyaan muncul, lah terus bagaimana kok bisa yang dengan kondisi iman kuat, masyarakatnya bagus, gotong royongnya mantap, lah kok bisa Granada hancur? Di sini poin pentingnya. Disusupilah oleh kelompok yang haus kekuasaan. Disusupi oleh kelompok yang haus kekuasaan. Artinya masuklah oknum-oknum tertentu di dalam kerajaan tersebut yang mulai mengguliti nilai, bukan mengguliti, yang mulai menggerogoti nilai-nilai kebaikan yang terbangun berdasarkan iman tadi di dalam kerajaan Granada. Apa kata Syekh Salabi? Sudah menjadi sunnatullah. Apa itu? Di mana ada perpecahan, di situ ada kebinasaan. Maka yang digerogoti dulu adalah kekuasaan dulu. Oh, cinta kekuasaan segala macam terjadi dalam tubuh. Ini internal dalam tubuh. Kita tak berbicara eksternal, tapi internal dulu. Pertanyaannya adalah ketika setelah itu terjadi, karakter cinta terhadap kekuasaan terjadi, apa yang akan mereka lakukan? Hasud menghasut. Geser menggeser. Sekarang dari Umayyah yang dulu kita pernah jelaskan sampai Granada. Kasusnya sama apa berbeda? Secara kasus internalnya sama atau berbeda? Hampir sama. Mayoritas sama. Baik Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, kemudian Utsmaniyah, Ayyubiyah, Yarmuk dan lain sebagainya. Sama. Semua sama. Mayoritas sama. Apa sebabnya? Haus kekuasaan. Digrogotilah, dicokolilah, segala macam dicokoki, cinta akan kekuasaan. Sunnatullahnya adalah kalau terjadi perpecahan, mesti kebinasaan. Berarti kalau seandainya kita umat muslim ini berpecah, maka akan binasa. Itu sunnatullahnya kata Syekh Salabi. Maka tidak aneh jika beberapa ahli sejarah mengatakan kehancuran ini dipicu oleh kecintaan yang berlebihan terhadap kekuasaan atau dunia. Nah, disinilah poin pentingnya terjadinya perpecahan di tubuh umat muslim ketika itu. Sama halnya dengan Turki Utsmani. Hanya saja modelnya yang berbeda. Model membuat perpecahan dalam tubuh umat muslim itu yang berbeda. Ada yang sifatnya kelompok, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya cinta kekuasaan, ada yang sifatnya cinta dunia dan lain sebagainya. Itu yang ketiga dari poin asbab 5 tadi, kehancuran atau runtuhnya Granada. Asbab yang keempat meninggalkan, sama dengan yang sebelumnya. Andalusia, Granada itu sama dengan Abbasiyah, sama dengan Turki Utsmani. Meninggalkan jihad. Sekali lagi, meninggalkan jihad. Ini sudah saya sampaikan juga di beberapa pertemuan dan juga sudah kita sampaikan di beberapa tempat. Bahkan kita juga sudah menyampaikan beberapa video tentang
perang pemikiran yang berkaitan tentang meninggalkan jihad, baik dalam bentuk tulisan ataupun video. Hampir sepakat para pengamat politik pemikiran Islam itu mengatakan persoalan jihad itu, meninggalkan jihad ini adalah salah satu hilangnya ruh perjuangan. Ruh perjuangan. Kalau Adian Husaini bilang, tapi agak vulgar sedikit, bukan vulgar, agak sensitif. Kata beliau, generasi yang muncul generasi monyet, kata dia. Karena tidak mau berjuang. Karakter monyet itu begitu, tak mau dia berjuang. Kalau sudah ada, dia mau paling banyak. Kalau tidak ada, dia menunggu orang yang mengadakan. Nah, itu biasa itu. Jihad. Nanti kita cek kalimat jihad tersebut, kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, hilangnya esensi ajaran agama Islam. Ini poin penting untuk kita sampaikan. Hilangnya esensi ajaran agama Islam. Bisa dipahami kalimat ini Bapak Ibu ya? Hilangnya esensi makna daripada ajaran agama Islam. Sekarang kita lihat. Kita lihat satu-satu. Di pertemuan kemarin kata Prof kita bahwa persoalan hari ini yang tampak adalah pendidikan. Pendidikan yang sudah disusupi oleh berbagai macam model. Lebih tepatnya dari sisi kurikulum. Kita sudah pernah katakan bahwa kurikulum di Indonesia ini, terkhusus di Indonesia ini, sudah mengalami perubahan setiap tergantinya pemimpin. Setiap berganti pemimpin mesti berganti kurikulum. Dengan berbagai macam ranah kurikulum dan berbagai macam model. Kurikulum 13, kurikulum apalagi, kurikulum merdeka, kurikulum revolusi mental dan lain sebagainya lah. Semua kurikulum ada. Dibuat. Tujuannya satu. Agar masyarakat bermoral. Agar generasi bermoral. Sekarang kita lihat kejadian. Ini kasus. Kalau kasus sekolah, hari-hari di dalam Facebook, di TikTok, di media sosial, pembulian di mana-mana. Gurunya diam aja. Ini kasusnya kita tidak salahkan guru ya, tidak ada konteks menyalahkan di mana-mana, tapi kita melihat soroti sistem pendidikannya. Jadi ini poinnya. Ada yang unik sekarang, esensi ajaran agama Islam yang hilang ini. Kita lihat. Bapak Ibu lihat kasus daycare sekarang yang lagi rame. Itu satu, kasus daycare yang lagi rame. Bapak Ibu lihat kasus seksual, kejahatan seksual yang terjadi di FHUI, Universitas. Ya, saya kan sudah begitu, tak perlu diperpanjang, kan sudah paham ya. Kasus Fakultas Hukum lama itu. Dan dihakimi di depan umum. Ini kasus seksualitas. Terutama yang saya ambil yang 3 terbesar saja. Yang ketiga itu persoalan LGBT. Persoalan LGBT bahkan sampai menyangkut seorang dai ternama. Kasus. Ini kasus. Sekarang Bapak Ibu lihat. Di waktu yang bersamaan 3 kasus ini mencuat begitu rame di media sosial. Tentang daycare yang anaknya diikat lah. Kemudian ini kalau Bapak Ibu tonton videonya mungkin sakit hati semua itu. Kemudian tentang persoalan pemerkosaan, pelecehan seksual di dalam universitas. Ingat ya, di lingkup universitas. Pelecehan seksual beberapa waktu yang lalu di lingkup sekolah pendidikan yang sederajat, aliyah, SMK, SMA. Ini ngeri nih Pak, ini ngeri betul. Kita lihat ini kehancuran moral ini bukan lagi main-main. Kemudian kasus LGBT yang dilakukan oleh seorang dai ternama. Persoalannya bukan persoalan pada dai-nya Pak. Persoalannya itu juga persoalan. Artinya begini, kita melihat betapa
loss of adab tadi, hilangnya adab ini menjadi kehilangan pondasi yang sangat krusial sekali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa pernah terjadi kasus-kasus ini dulu-dulunya? Pernah kan? Pernah kok. Pertanyaannya, apakah beliau cuma sekarang ini aja dai yang ya tidak hanya itu Pak, banyak Pak. Persoalannya apakah kasus daycare ini cuma sekali ini saja terjadi? Tidak Pak, berkali-kali. Apakah kasus pelecehan seksual ini terjadi sekali ini saja? Tidak Pak, berkali-kali. Yang saya ingin angkat adalah moralitas. Kalau dalam bahasa guru saya, adab. Semuanya itu sudah masuk. Kalau dalam bahasa yang tadi, esensi ajaran agama Islam ini apa? Apa sih sebenarnya makna ajaran agama itu? Bagi siapa? Bagi kita Pak. Bagi kita. Perhatikan kasus kampus hari ini. Ini kita bicara jujur aja di kampus. Bagi seorang dosen hari ini, dia harus punya tulisan yang sedemikian rupa yang harus masuk dalam tulisan internasional. Pengakuan dunia. Istilah gaul sekarang itu ada namanya jurnal yang terindikasi Web of Science atau Scopus. Itu syarat Pak. Oh, lulusan mana? Universitas Gajah Mada. Oh, berarti sudah banyak dong tulisan internasionalnya. S1, S2, S3. Sekarang mensyaratkan begitu. Mau lulus? Ya, tulis. Masuk. Masuk kemana? Web of Science misalkan. Atau masuk kemana lagi? Masuk ke Scopus misalkan. Pokoknya kalau tulisanmu sudah lulus Scopus, tidak perlu tesis, tidak perlu disertasi, selesai. Ini poin bagus juga gitu. Pertanyaannya muncul sekarang. Berapa biayanya Pak? Untuk Scopus itu ada yang sampai 20 juta. Kadang dibagi tergantung penulisnya berapa. Kalau 5 bagi 5. Sekarang Pak, ini mohon maaf ya, itu dosen fokusnya ke sana Pak. Fokusnya ke sana. Ketika dapat Scopus tadi, ada yang mengajukan kembali. Mengajukan kepada kampus tempat dia mengajar. Nanti diberi reward. Sehingga mohon maaf Pak, sudah tidak murni sekarang itu orang melakukan penelitian keilmuan. Sudah bercampur dengan urusan dunia. Pertanyaannya bukan di situ Pak. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya apa? Fokus kita terbagi pada tulisan tersebut. Kita tak fokus lagi dalam membina mahasiswa. Hilang Pak. Hilang arah kita dengan mahasiswa. Guru disibukkan dengan administrasi. Kapan mereka turun dengan mohon maaf? Kapan mereka turun dengan murid? Kapan mereka akan mendampingi murid? Makanya ditulis dalam tulisan beliau, saya sepakat dalam tulisan itu. Full day learning. Tahu Bapak Ibu kalimat full day learning itu? Sekolah belajar pokoknya full day. Full itu penuh. Hari. Penuh hari. Dari jam 7 pagi masuk jam 3 sore. Anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu mendidik anak Bapak Ibu cuci baju sendiri? Kapan Bapak Ibu mendidik anak Bapak Ibu cuci piring sendiri? Gak ada Pak. Boro-boro Pak. Ini poin penting. Jadi kita bicara pada aspek moral, pondasi. Kita bicara pada persoalan pondasi. Saya berbicara begini, saya ingin Bapak Ibu memandang serius. Beberapa waktu yang lalu saya lihat video ada Ustadz kita, Ustadz Joko Sumaryono berbicara tentang Al-Quran di sini. Itu poin penting tuh yang disampaikan beliau itu. Kita mengajarkan Al-Quran kepada anak, membuat satu kedisiplinan Al-Quran di rumah. Bapak Ibu, jangan pandang 1 pekan, pandangnya tahunan. Kalau Bapak Ibu cuma pandang 1 pekan tidak ada hasil. Tapi kalau Bapak Ibu pandang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu baru nampak hasilnya. Beradab atau tidak beradabnya,
mengerti atau tidak mengertinya. Mereka disiplin atau tidak disiplinnya dengan Al-Quran, itu kelihatan di situ, Pak. Jadi kalau kita cuma sepekan saja nggak kelihatan, Pak, nggak kelihatan. Perhatikan kasus daycare ini, Pak. Saya sangat sepakat dengan satu tulisan ini, Akmal Safril namanya. Ada Ustadz namanya Akmal Safril, dia tuliskan begini, untuk sang ayah. Apa kata beliau dalam catatan akhir beliau begini? Untuk ayah-ayah. Kata dia apa? Tempat kami berlindung, ayah. Tempat kami berlindung. Bayangkan. Jagalah keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itu dipahami betul. Menjaga keluarga. Bapak Ibu, daycare ini bukan prioritas orang tua. Anda akan menyesali ketika sudah terjadi. Sebelum terjadi Anda biasa saja, Pak. Menyesal aku taruh anakku di daycare sini, Pak. Begini. Ketika Anda sudah berniat menaruh anak di tempat penitipan anak, itu Anda sudah menjadi orang yang, mohon maaf, membagi prioritas Anda sebagai seorang ayah ataupun ibu terhadap orang lain. Bapak Ibu pernah dengar satu cerita? Cerita seorang anak memanggil bapaknya Om. Tahu alasannya apa? Karena setiap hari ditaruh di tempat penitipan anak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu memanggil bapaknya Om. Memanggil ibunya Tante. Memanggil pembantunya siapa? Mama. Memanggil ibu yang menjaga dia di tempat sekolah itu apa? Ibu. Coba bayangkan. Ini poin penting, Pak. Cerita yang ingin saya sampaikan. Ada seorang profesor menulis buku. Judul bukunya itu Bagaimana Menggapai Beasiswa ke Luar Negeri. Bagaimana menggapai beasiswa sampai ke luar negeri. Ini beliau tuliskan buku itu. Beliau tuliskan. Orang profesor ternama beliau. Boleh dicek dalam tulisannya, catatannya. Di bukunya Adian Husaini beliau juga sampaikan. Dalam tulisan beliau di beberapa media juga disampaikan. Adian Husaini. Beliau katakan begini. Profesor ini itu sangat terkenal dalam istilah keilmuan. Beliau lulusan luar negeri, bahkan beasiswa. Beliau tuliskan satu buku bagaimana bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan baik, bagaimana harus menguasai bahasa Inggris dengan bagus. Beliau pelajari, beliau kasih buku tersebut. Beliau diperjualbelikan. Belakangan beliau tarik semua buku itu. Beliau tarik. Ketika diwawancarai, ditanya, apa yang membuat Anda menarik kembali buku-buku Anda? Apa kata beliau? Buku itu cuma mengajarkan orang cerdas IQ, tapi bukan cerdas. Apa yang terjadi dengan profesor tadi? Bapak Ibu mau tahu? Profesor ini punya anak semuanya sukses. Tapi tidak ada satupun yang mau peduli dengan diri dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bangun pondok pesantren sendiri, bukunya ditarik semua. Dia bangun pondok sendiri, dia belajar sendiri, dia cari orang, dia tinggal di pondok itu. Apa kata dia? Lebih nyaman ketimbang semua prestasi yang saya terima. Maksudnya apa? Hilangnya nilai agama pada diri beliau dan di dalam keluarga beliau justru membuat sesuatu yang kehausan pada saatnya. Ini saya pernah ceritakan, Pak, kasus ini di sini juga. Seorang anak berasal dari satu daerah namanya Manado. Bapaknya pergi pagi, pulang malam. Bapaknya pulang, anaknya sudah tidur. Bapaknya pergi, anaknya masih tidur. Sampai terus anaknya kuliah. Kuliahlah anaknya di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, satu ketika bapaknya pensiun. Apa kata bapaknya? Nak, aku mau ke Yogyakarta bertemu dengan dirimu. Oh, silakan, Pak. Dikirimkan tiket sama anaknya. Berangkat ke Yogyakarta. Tidak dijemput sama anaknya. Kata anaknya, Pak, mohon maaf Pak, saya lagi ada rapat. Nanti ada yang jemput Bapak. Supir anaknya, Pak. Jemput. Dibawa ke mana? Apartemen. Kalau bahasa kita nih,
Tempat tinggal yang sangat mewah lah, apartemen. Dibawa ke rumah, ke apartemen. Apa yang terjadi, Pak? Seminggu bapak itu di situ tak pernah bertemu dengan anaknya. Seminggu bapak itu di situ tak pernah bertemu dengan anaknya. Apa jawaban bapak itu kepada anaknya? Nak, pulangkan aku ke rumah, aku mau rindu ibumu. Dibawa, Pak, dibelikan tiket. Mohon maaf, Pak, tidak bisa ngantar, nanti ada si A yang ngantar. Diantar, Pak, bukan anaknya yang ngantar. Supir, Pak, supir anaknya yang ngantar. Diantar, Pak, balik ke Manado. Tak lama kemudian meninggal dia, bapak tersebut, tak bertemu dengan anaknya. Tahu Bapak Ibu cerita ini? Apa dia ceritakan kepada istrinya? Inilah kesalahan yang pertama yang terjadi dalam diriku, katanya. Ini poin penting betul, Pak, sangat betul. Saya mengajak begini agar kita berpikir betul, serius betul berpikir tentang hal begini. Ketika kehilangan adab itu, Pak, kehilangan adab, kehilangan moral, kehilangan arah, kehilangan iman, itu serius, Pak. Jadi apa yang terjadi? Anak ini tadi bilang begini, kata anak ini mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapapun yang punya pekerjaan, tidak, sama sekali tidak. Tapi jangan pernah lupa sebagai ayah, sebagai ibu, jangan pernah lupa. Anda tidak sebagai seorang pengkhianat di hadapan Allah ketika Anda mampu menjaga keluarga tadi. Kasus daycare ini cambuk bagi kita, Pak. Mengapa sekarang yang heboh banget gitu? Sebelumnya kasus-kasus, Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, daycare di Pekanbaru ini pernah rame pada masanya sebelum daycare yang sekarang di Yogyakarta itu. Apa yang terjadi? Sama kelakuannya, Pak. Anak diikat, anak dipukul sampai merah-merah, termasuk salah satu di antara anak yang pernah dititipkan di situ itu adalah anak keluarga saya. Anak keluarga saya. Itu pernah dititipkan di daycare yang ada di Pekanbaru ini, Pak. Salah satunya yang kasus itu yang pernah yang dihebohkan ketika itu. Pertanyaannya adalah tidak satu kali, dua kali. Pertanyaan kita sederhana, kok bisa ini berulang? Masalahnya di mana? Moralitasnya, Pak, adabnya, Pak, imannya di mana? Ini poin pentingnya di situ. Makanya kenapa Salahuddin itu dikatakan, mengapa Muhammad Al-Fatih? Ini pernyataan ulama. Tidak mudah membangun generasi emas seperti Al-Fatih, seperti Salahuddin, seperti Ibnu Mas'ud, seperti Khalid bin Walid. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Jadi dalam kalimat ku anfusakum tadi, jangan dipahami persoalan ibadah, Pak. Bukan. Bukan hanya persoalan ibadah saja, dalam berbagai macam aspek. Bapak Ibu bayangkan, ketika anak Bapak Ibu dibully di sekolah, itu kira-kira yang mau melayang apa? Tangan atau parang? Ini kan kalau kita sebagai seorang ayah, mohon maaf, Pak, ya. Jadi perlu keseriusan memandang begini. Ada yang mengatakan begini sama saya, Ustadz, bisa enggak yang begini ini, tolonglah yang di atas itu anggota dewan, pemerintah, fokus dalam memberikan sanksi yang berat atau apa segala macam. Saya bilang, mudah-mudahan dengan kasus-kasus begini mereka bisa. Tapi setidaknya begini, Bapak. Begitulah hari ini kita ditampakkan sistem pendidikan yang bobrok itu menghasilkan kebobrokan. Sistem pendidikan yang hancur menghasilkan generasi yang hancur. Ini kalau kita tarik ke sejarah, Pak. Mohon maaf ya kalau kita tarik ke sejarah. Ini kalau boleh kita tanya sama founding father, nyesal mereka, Pak. Yakin saya nyesal dia. Kenapa dulu kok kurikulumnya kayak gini gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu daycare. Maka Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan kepada ayah-ayah, Bapak Ibu semua. Sesibuk apapun Anda, kasih waktu untuk anak, kasih waktu untuk anak. Anda tidak akan punya waktu yang lebih. Ustaz, kami ini dah kakek-kakek dah yang jaga cucu. Terserah mau bapak-bapak, kakek-kakek. Kalau kakek-kakek tolong ingatkan anaknya. Tolong ingatkan anaknya.
Ini bukan persoalan, tapi persoalannya adalah pada pendidikan. Bapak Ibu, saya ingat betul satu pernyataan dari seorang perempuan begini. Bu, kenapa ibu tidak masukkan anak ibu ke tempat pengajian itu, biar anak ibu bisa mengaji di situ dan rame untuk Iqra? Tahu enggak ibu-ibu, bapak ibu, jawaban ibu ini apa? Dijawab sama perempuan nih Pak, apa jawabannya? Sederhana jawabannya. Ini Ustadz ladang pahala saya. Kalau ladang pahala saya ini diambil juga sama orang, kapan saya punya pahala mengajarkan anak ini mengaji? Tapi kalau setelah dia mengerti Iqra, Ustadz, sudah selesai dia Iqra, sudah masuk ke Quran, enggak apa-apa, dia ngaji tempat lain. Tapi pondasi dia dari saya, katanya. Coba bayangkan. Cambuk bagi saya Pak, ketika mendengarkan perkataan tersebut. Cambuk betul. Saya bilang, perempuan ini punya model berpikir yang kalau dalam istilah saya out of the box, kalau bahasa gaul sekarang. Itu kadang-kadang saya nggak nyampe Pak, saya berpikir anak saya ini mau saya ngajikan di tempat yang ngaji, mungkin karena saya punya kesibukan. Kemudian anak ini tidak ada yang ngajar ngaji. Kadang-kadang orang tua kalau ngajar anak ngaji kan cepat emosi. Dan anak ngaji tempat lain aja gitu. Ini kita jujur-jujur aja kan begitu. Apa kata beliau? Ini ladang pahalamu di sini cuma. Kalau semuanya diambil orang sudah sekolah formal, dia sekolah diajarkan di sana. Lah kalau ngaji juga diajarkan di sana, terus saya ngajar apa, kata dia. Lah kan ibu sekolah, ibu kan PNS, saya bilang gitu. Dia jawab, justru itu, kata dia. Justru saya tak punya waktu, nanti takutnya saya susah, pertanggungjawabannya susah, kata dia. Semenjak itu saya kepikiran juga Pak. Jadi harus punya waktu untuk mengajarkan anak mengaji. Paling tidak mendengarkan dia Pak. Paling tidak mendengarkan dia. Kalau negara kita nih aman damai saja, isi di muka bumi ini cuma Quran saja, pembacaan hadis saja, halakah saja diambil beberapa contoh tempat misalkan. Mungkin kita tidak terlalu risau betul Pak. Tapi mohon maaf, bayangkan sekarang untuk melahirkan anak perempuan ini takut Pak. Mohon maaf, melahirkan anak perempuan ini takut. Sampai kepikir Pak, saya punya seorang saudara angkat. Setiap anak perempuannya ini sudah kuliah. Tidak dibenarkan bawa motor sendiri, diantarkan ke kampus, dijemput dibalik, bolak-balik Pak orang tuanya. Saking takutnya dengan pergaulan perempuan hari ini. Saking takutnya dengan pergaulan hari ini Pak. Takut betul ya. Anakku perempuan Wan. Nah, kasus kan kejadian di kampus Pak. Kok bisa kejadian kasus seksualitas itu terjadi di dalam kampus? Pertanyaannya adalah pendidikannya bagaimana, moralnya bagaimana, pendidikan adabnya seperti apa? Ini yang disebut dengan pendidikan cuma berbasis IQ. Tidak berbasis iman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa model keunggulan kampus tersebut? Ada enggak kampus itu, keunggulan satu kampus itu penilaiannya iman, takwa, adab, ada enggak? Gak ada sama sekali. Cari kampus mana di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia nih, yang tolak ukur unggul islaminya atau tolak ukur unggulnya kampus tersebut adalah iman, takwa, beradab. Gak ada. Hampir tidak ada. Itu kampus Pak. Kampus. Wah, ini Ustadz nih kacau nih. Kita cuma kasih luruskan yang bengkok-bengkok dulu. Nanti terserah ke depan itu. Kalau sudah tolak ukurnya ketakwaan, keimanan Pak. Mohon maaf, yang namanya persoalan-persoalan yang sifatnya seksualitas, kampus, laki-laki menyerupai perempuan, merokok, berkerantem, berkelahi, bisa-bisa saja diatasi. Tapi kan pondasi utama, modal utamanya kan jelas gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Makanya kalau kita berbicara tentang persoalan tersebut, kasus ini begitu. Maka yang seksualitas ini menunjukkan kepada kita betapa mudahnya ditemukan perkara-perkara persoalan yang sifatnya asusila. Maka Bapak Ibu menjaga anak terutama dalam kasus seksualitas ini, tolong betul-betul. Anak kalau keluar rumah, tolonglah pakaiannya.
Diperhatikan betul. Tidak usah kita yang mengajarkan mereka berpakaian sempit lagi. Tolong Bapak Ibu, tolong. Sayangkan anak, sayangkan. Sayangi anak tuh, sayangi. Tempat anak perempuan itu mengadu cuman ayahnya. Makanya kata guru saya, wahai ayah, kuatlah, kuatlah. Itu maknanya jauh betul. Apa maksudnya kuatlah di situ? Anda punya anak, maka Andalah yang akan melindungi dia, bukan orang lain. Mengapa seorang anak perempuan, mohon maaf betul, dia lebih senang duduk dengan pacarnya? Karena dia merasa nyaman dengan pacarnya, Pak. Ada kawan curhat, ada yang diberikan, ada tumpangan dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, itu porsinya siapa? Bagian siapa? Ayahnya. Itu ibu tuh serius betul itu. Baik, Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Maka kata Adyan Husaini dalam kitab ini, dalam bukunya beliau, Jangan Kalah Sama Monyet. Loh, ini beliau yang nulis. Tulis saja judul bukunya, Jangan Kalah Sama Monyet. Di dalam buku ini beliau mengatakan, akar masalah umat, kata beliau. Akar masalah umat. Yang pada tahun 1972 atau 77 itu pernah disampaikan konsep ini oleh Naqib Al-Attas di Makkah Al-Mukarramah. Konsepnya adab, mengembalikan adab-adab itu. Konsepnya ta'dib, membuat manusia beradab. Beradab ini maksud beliau apa? Pernah disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab dalam pernyataan beliau. Apa kata Umar bin Khattab? Ta'addabu thumma tata'allamu. Beradablah Anda, maka barulah Anda belajar. Baru Anda berilmu. Beradablah Anda, baru Anda berilmu. Ini pernyataan Umar bin Khattab. Ta'addabu thumma tata'allamu. Dalam kitabnya Syekh Hasim Al-Ash'ari. Saya juga menekankan poin ini sama, Pak. Saya sangat sejalan dengan kitabnya beliau. Adabul alim wal muta'allim. Karangan siapa? Syekh Hasim Al-Ash'ari. Apa poin utama yang beliau tekankan, Pak? Beradablah. Kenapa kok kalimatnya digunakan adab? Bapak Ibu boleh cek dalam Al-Quran tentang adab ini. Ada atau tidaknya kalimat adab dalam Al-Quran. Boleh dicek. Tapi mengapa dirumuskan konsep adab dan ta'dib ini? Saya tidak sedang mempromosikan konsep ini. Tapi saya ingin katakan, Pak, Ismail Rajhi Al-Faruqi, seorang ulama pemikiran yang pernah ingin mengembalikan ilmu-ilmu itu kemudian diislamkan oleh beliau. Tinggal di Amerika. Mendirikan namanya Triple IT. IIT namanya. IIT. Internasional. Lupa saya. Pokoknya IIT, boleh cek di situ. Itu ada. Itu punyanya Ismail Rajhi Al-Faruqi. Buku yang pertama yang beliau populerkan namanya Tauhid. Tauhid. Syekh Naqib Al-Attas berkawan dengan Ismail Rajhi Al-Faruqi. Konsep yang dibangun oleh beliau adalah menyampaikan persoalan umat, loss of adab, hilang adab. Hilang adab itu dimanapun, Pak, organisasi apapun, lembaga apapun. Jangankan dalam lembaga, dalam masjid pun kalau pengurus masjidnya loss of adab, hilang adabnya, hancur. Jangankan dalam masjid, dalam rumah kita tidak punya adab, generasi kita hancur. Itu poin pentingnya, Pak. Loss of adab. Kembali kepada poin tadi. Kehancuran Granada tadi dari situ. Poin terbesar yang membuat Granada itu hancur, kata Syekh As-Salabi tadi, adalah pada poin yang kelima, sebelum yang keempat tadi. Apa yang kelima tadi? Hilangnya esensi ajaran agama yang mengajarkan kita kepada manusia beradab. Yang mengajarkan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kasus pilu pernah terjadi di mana seorang pemimpin dan pejabat tinggi membimbing umat malah jatuh dalam lubang kemaksiatan. Ini poinnya adalah
esensi ajaran agama. Jadi Bapak Ibu, terbayang apa tidak sama Bapak Ibu kalau pemimpin kita ini Umar bin Khattab misalnya. Ustadz ini melamun aja tuh Ustadz, menghayal. Tidak Pak, tidak. Kita tak sedang menghayal. Kita sedang berpikir bagaimana membangun generasi itu. Betul kata Prof kemarin itu. Kita kan tak berada di dalam. Kurikulumnya sudah hancur. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Kurikulum rumah tangga namanya Pak. Yang harus Bapak Ibu bangun dulu. Kurikulum rumah tangga. Jadi kalau dalam rumah tangga kurikulum Bapak Ibu sudah bagus. Sudah baik. Tinggal pembinaan, penjagaan. Maka kembali kepada perkataan Ustadz Joko Sumaryono beberapa waktu yang lalu. Saya itu melihat Pak, saya juga melihat di YouTube-nya, di Facebook-nya Nurul Yakin. Beliau berbicara tentang persoalan Al-Quran ini. Tergantung orang tuanya punya kedisiplinan terhadap Al-Quran bagi anaknya atau tidak. Dan adab tersebut. Saya cuma ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu. Orang tua zaman dulu. Kenapa kok Ustadz selalu memuji orang tua zaman dulu? Karena orang tua zaman dulu Pak, otaknya belum dipengaruhi oleh media sosial. Jadi cara mendidiknya masih jelas Pak. Meskipun tidak punya ilmu yang tinggi kata mereka. Kami dulu tak sekolah, kami itu tak sampai SMA. Kami cuma SD SMP. Tapi mereka bisa mendidik anaknya Pak. Setidaknya meskipun ada yang kacau juga ada Pak. Tapi setidaknya petuah-petuah itu yang kita dapat lebih banyak dari situ. Dan ini Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu mengatakan serupa. Begitulah model orang tua yang sadar bahwa tidak ada urusan Pak dengan dunia ini. Dunia ini cuma bisa membuat kita ini rusak saja. Ustaz terlalu berlebihan? Tidak, sama sekali tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita lihat poin terakhir. Modelnya yang harus kita kembangkan dalam rumah kita. Yang pertama, Islamic worldview. Nah, ini agak gaul sedikit. Cara pandang Islami. Kan inilah yang terjadi. Kita kan agak bangga dengan berkebarat-baratan sedikit. Jadi kita tak bangga pula dengan budaya Islam ini, kita tak bangga. Kalau kita lebih bangga dengan budaya-budaya yang datang dari barat. Kadang-kadang kita lebih bangga dengan budaya-budaya orang Eropa ketimbang budaya Islam itu sendiri. Makan tangan kanan nak, wes biasa aja lah Bu, tangan kiri pun tak masalah. Ini contoh saja sederhana. Islamic worldview. Apa maksudnya Islamic worldview? Cara pandang Islami. Kembalikan. Yang telah hilang dari rumah kita kembalikan. Apa itu? Mohon maaf. Kita ambil contoh. Bapak Ibu, Islamic worldview ini bukan kita mengislamkan rumah tangga kita, bukan. Nilai rumah tangga ini berdasarkan pada nilai-nilai agama. Oh, kami sudah Islami di rumah kami Pak Ustadz. Kalau sholat kami pakai jubah semua, kain sarung. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Nilai yang dibangun, baik sopan santunnya, akhlaknya, cara makannya, cara tidurnya. Nggak usah gengsi dengan sunnah-sunnah ini, nggak usah gengsi. Budaya makan mana yang rakus itu? Nggak ada Pak. Islam nggak pernah mengajarkan budaya makan rakus itu, nggak ada. Budaya makan mana yang berlebihan sampai mohon maaf. Kalau bahasa lainnya tabzir. Nggak ada Pak. Islam tak mengajarkan itu. Nggak ada Pak. Budaya mana yang mengajarkan, Islam mana yang mengajarkan bahwa boleh melawan orang tua? Nggak ada Pak. Bahkan dalam agama manapun nggak ada itu anak diwajarkan melawan kepada orang tua, nggak ada. Jadi ada satu konsep yang salah sekarang. Ini tolong betul-betul, saya tidak menyinggung siapapun. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Seorang ayah tidak mau atau takut menegur anaknya karena hidupnya dibiayai anaknya. Ini tolong betul-betul diingat-ingat. Sekaya apapun anak itu, kalau kita meskipun dibiayai anak, salah ya salah. Ingatkan Pak. Makanya saya bilang konsep ini salah. Kenapa saya bilang salah? Selesai anak itu menikah Ustadz, lepas tanggung jawab kami.
Tidak. Tanggung jawab Anda sebagai orang tua sampai kiamat. Sampai kiamat. Bukan dalam persoalan ekonomi. Dalam semua aspek. Sampai kiamat. Jadi jangan Bapak kira urusan kami selesai setelah mereka menikah, Ustaz. Lepas tanggung jawab kami. Siapa bilang? Tidak lepas. Saya tak sepadan dengan konsep itu. Yang tak terima tak masalah. Tapi saya tak setuju. Kenapa saya bilang begitu? Semua yang Allah berikan itu, yang Allah ciptakan kepada kita itu berbentuk amanah. Kepercayaan dari Allah. Sifat amanah dari Allah itu bukan sampai mereka menikah. Tidak. Sampai wafat. Terserah siapa yang wafat duluan. Kenapa demikian? Karena kelak di dalam surga itu Bapak Ibu, kita dikumpulkan bersama siapa? Wa alhiqnahum bis salihin. Kata Allah, kami kumpulkan kalian dengan orang-orang soleh, keluarga-keluarga kalian yang soleh. Jadi anakmu soleh, mohon maaf setelah menikah anakmu tidak jadi soleh. Pertanyaan bukan persoalan di situ Pak. Persoalannya adalah Anda mau mengumpulkan anak-anak di surga atau tidak bersama Anda, itu saja. Jadi dipahami Pak. Tapi kan itu urusan suaminya Ustaz. Disitulah poinnya. Kesolehan itu tidak ada kaitannya dengan siapapun Pak. Kesolehan itu tugas semuanya membuat orang soleh. Baik suaminya, baik ayahnya, baik ibunya. Sama. Itu kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki? Apa juga putus juga? Kan tidak. Jadi sangat tidak tepat sekali kalau kita katakan anak perempuan sudah menikah itu lepas tanggungan kami secara kesolehannya Pak. Kesolehahannya. Tidak. Berarti kalau anak laki-laki, kalau dia menikah lepas juga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Justru anak laki-laki dalam konsepnya, anak laki-laki itu adalah bertanggung jawab kepada istrinya, anaknya, ibu bapaknya. Pertanyaan cuma sampai di situ. Kecil kali ruang lingkupnya. Bayangkan tugas kesolehan itu bukan hanya di pundaknya seorang ayah ataupun suami. Di pundaknya seluruh umat mukmin. Persoalan kesolehan tadi. Pertanyaannya, apakah kami boleh menjadikan seseorang itu soleh Ustaz? Ya boleh banget Pak, boleh banget. Bapak Ibu lihat ada anak dalam masjid main-main. Itu tanggung jawab siapa yang untuk negur? Orang tuanya kah atau kita semua? Terlalu sempit kalau kita katakan orang tuanya saja. Itu yang terjadi sekarang. Orang malas menegur anak orang, itu bukan anak aku Ustaz. Coba bayangkan itu. Jadi gara-gara tidak empati tadi itu ya. Ini secara umum ya. Baik, itu yang pertama. Jadi kembalikan konsep Islamic worldview, cara pandang Islami. Kemarin juga kita katakan, tolong orang tua, ini yang kedua ya, untuk orang tua, bangunlah ketauhidan di rumah. Bangun keimanan di rumah. Ayah kasih contoh kepada anak, sholat. Ibu ngaji sholat. Nonton TV-nya belakangan, HP-nya belakangan. Baca Quran dulu, sholat dulu. Setelah sholat baca Quran sama-sama, kan enak. Ustadz, so Islami betul kami, enggak, sama sekali tidak. Jangan menyesal belakang saja. Karena kasus Granada ini sama Pak. Kasus dengan Turki Utsmani sama. Kelalaian pihak kerajaan itu disampaikan. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Memberikan izin kepada mereka untuk sekolah ke Eropa. Itu bayangkan. Dalam catatan sejarah. Memberikan izin kepada mereka untuk sekolah ke Eropa yang balik justru jadi sekuler. Ketika mereka balik menjadi sekuler itu membawa nilai-nilai memisahkan antara agama dengan kehidupan. Termasuk dalam rumah tangga mereka sendiri. Inilah yang bahasa kita sekarang disebut dengan fitnah masuk dalam rumah tangga. Namanya fitnah masuk dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, nah kembali kepada hadis Nabi sebagai penutup. Hadis Nabi yang tadi 6. Di antara 6 poin tersebut kita soroti pada 3 terakhir. Wahfazu furujakum. Orang yang bisa menjaga kemaluannya orang beriman. Orang yang bisa menjaga ghaddu absar,
yang bisa menjaga pandangannya orang beriman. Orang yang bisa menahan tangannya, yang bisa menahan amarahnya, yang bisa menahan dirinya, orang beriman. Kaffu aidiyakum. Jadi jaminan surga tadi untuk kita itu bukan sebatas bahasa sederhana ini saja, tapi bagaimana perbuatan kita terhadap itu tersebut. Kalau kita bisa mengamalkan dengan baik, baru kita bisa mendapatkan jaminan surga. Tapi kalau kita tak bisa mengamalkannya, bahkan mohon maaf, rumah kita hanya sebatas rumah kita hanya sebagai sarana kemaksiatan justru, maka mohon maaf, jaminan itu tak berlaku untuk kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keadaan kita bukan semakin baik, kitalah yang memperbaikinya. Maka saya tak bosan-bosan mengatakan perkataan Aa Gim itu masih sangat relevan. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang paling kecil. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma asli akhlaqa syababal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma asli akhlaqa imamana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.